Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi kita untuk mata kuliah argumentasi hukum. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada pembahasan tentang penalaran deduktif, di mana kita sudah masuk kepada teknik silogisme dan kita sudah belajar tentang apa itu silogisme kategorik, yaitu silogisme jenis yang pertama, silogisme yang paling banyak digunakan dalam penalaran. Nah, kita akan mengenal ada beberapa jenis silogisme yang lain yang kita akan bahas di sini nanti. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan jenis silogisme yang kedua, yaitu silogisme hipotetik, dan kemudian silogisme yang ketiga, yaitu silogisme disjunktif. Sebelum itu, saya akan membuka paparan untuk membantu secara visual untuk menjelaskan materi ini. Ya, kita mulai dari silogisme hipotetik. Apa itu silogisme hipotetik? Silogisme hipotetik itu adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik. Lalu premis minornya itu statusnya sebagai proposisi kategorik, di mana premis minor ini nanti akan masuk ke dalam lingkup salah satu kategorik yang ada di dalam premis mayornya. Jadi apakah nanti dalam premis minornya itu nanti dia akan menetapkan atau mengingkari terma yang ada di dalam premis mayornya, apakah itu terma antecedent atau terma konsekuen. Nanti pada premis mayor nanti kita akan melihat ada dua pilihan. Yang pertama adalah terma antecedent, yang kemudian yang kedua adalah terma konsekuen. Jadi ada terma antecedent yang mengakibatkan terjadinya terma konsekuen. Pada silogisme hipotetik ini, terma konklusi semuanya dikandung ya, berada menjadi pilihan yang ada di dalam premis mayornya. Mungkin bagian antecedent atau mungkin juga bagian konsekuen. Tergantung premis minornya nanti akan memilih pada terma apa dia masuk. Contohnya seperti ini. Premis mayor, jika Ismail menangis, maka Solikin senang. Premis minornya, Ismail menangis, maka Solikin senang. Ini jenis penalaran dalam silogisme hipotetik. Jadi Anda perhatikan di premis mayor, jika Ismail menangis adalah terma antecedent. Solikin senang itu adalah konsekuen. Ismail menangis. Premis minornya ini mengambil terma mengikuti atau menetapkan antecedent, yaitu Ismail menangis. Maka konklusinya adalah menetapkan atau memilih konsekuen. Jadi Solikin senang. Seperti itu sederhana sekali. Nah, ini mungkin ilmu dasar ya, ilmu logika ini mungkin akan terasa begitu sederhana itu, atau mungkin saudara berpikir bahwa untuk apa kita belajar ini begitu. Padahal nanti saudara akan melihat bagaimana bangunan penalaran yang seperti ini juga akan membantu kita untuk memahami tentang peristiwa hukum. Kalau tidak begini, maka begini. Kemudian yang terjadi begini, maka kita akan mengambil kesimpulan begini. Seperti itu. Itu akan selalu membimbing kita, menuntun kita ketika kita melihat peristiwa. Maka penalaran dengan menggunakan logika dasar seperti ini sangat penting juga untuk kita nanti membantu kita memahami atau membuat kesimpulan terhadap suatu peristiwa hukum yang ada. Baik, kemudian ya, ada 4 macam silogisme hipotetik ya. Yang pertama adalah silogisme yang premis minornya mengakui bagian antecedent. Ini seperti yang tadi, di contoh yang tadi. Jadi premis minornya itu mengakui terma antecedent. Maka otomatis kesimpulannya atau konklusinya adalah dia menetapkan terma konsekuen. Contohnya, jika hujan, saya naik becak. Sekarang ini hujan, maka saya naik becak, seperti itu.
Ini sebuah penalaran yang lurus saja. Dengan logika kita akan menemukan kesimpulan yang seperti itu. Tetapi melalui jenis silogisme hipotetik ini kita belajar tentang pola. Jika ini begini, kemudian premis minornya begini, maka kesimpulannya seperti apa? Ya, kita belajar pola itu melalui ilmu ini. Jika hujan, saya naik becak. Sekarang ini hujan, maka saya naik becak. Ini jenis yang pertama, yaitu silogisme yang premis minornya itu dia mengakui bagian antecedent. Kemudian jenis yang kedua adalah jenis silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuen. Ini pilihan yang lainnya lagi. Satu, dia mengakui justru bagian konsekuen. Contohnya, bila hujan, bumi akan basah. Premis minornya, sekarang ini bumi telah basah. Maka hujan telah turun. Ya, ini dibalik. Jadi di premis minor dia mengakui bagian konsekuen, maka dia mengambil kesimpulan untuk memilih atau menentukan terma antecedent di dalam kesimpulan. Kemudian jenis yang ketiga adalah silogisme yang premis minornya mengingkari antecedent. Jadi kalau tadi yang jenis pertama dan kedua itu mengakui satu pilihan, apakah itu antecedent atau konsekuen. Nah, jenis yang ketiga ini, silogisme premis minornya mengingkari bagian antecedent. Seperti apa itu? Contohnya ini. Jika politik pemerintahan dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Ini premis mayor. Kita lihat di premis minor. Politik pemerintahan tidak dilaksanakan dengan paksa. Kata tidak di situ mengingkari bagian antecedent. Maka atau jadi kegelisahan tidak akan timbul. Oke, karena dia mengingkari bagian antecedent, maka kesimpulannya dia mengingkari bagian konsekuen. Itu jenis yang ketiga. Kemudian yang keempat, silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuen. Contohnya, bila mahasiswa turun ke jalanan, pihak penguasa akan gelisah. Pihak penguasa tidak gelisah, maka mahasiswa tidak turun ke jalan. Di premis minor, dia mengingkari bagian konsekuen, maka kesimpulannya dia juga akan mengingkari bagian antecedent. Nah, kita akan lihat bagaimana hukumnya dalam pola kesimpulan yang diambil, apakah itu sesuatu yang bisa diterima dalam logika atau tidak. Nah, kita belajar di sini tentang hukum-hukum silogisme hipotetik. Hukum dari contoh 4 tadi, jenis 4 itu nanti kita akan melihat bagaimana kesimpulan yang diambil itu, apakah kesimpulan itu valid atau bisa diterima atau tidak. Kita akan mempelajari itu melalui hukum-hukum silogisme hipotetik di sini. Ada 4 ketentuan. Yang pertama adalah bila A terlaksana, gitu ya. Dalam hal ini terlaksana itu berarti mengakui, gitu ya, mengakui bagian antecedent. Oke ya, ini kita sepakati dulu. Bagian antecedent itu A, gitu ya. Bagian konsekuen itu B. Kita buat polanya seperti ini sebagai ketentuannya. Nanti kita menentukan apakah itu valid, bisa diterima apa tidak secara logika. Yang pertama adalah jika A itu terlaksana, itu artinya kita mengakui bagian antecedent, maka B juga terlaksana. Ini sah. Kalau A yes, maka B yes. Ketentuan yang kedua, jika A itu tidak terlaksana atau diingkari, maka B tidak terlaksana juga. Ini tidak sah, ini salah. Nanti kita akan lihat dalam contohnya. Kemudian yang ketiga, jika B terlaksana, maka A terlaksana. Ini juga tidak sah. Tidak bisa dibalik seperti itu. Nanti kita akan lihat di contohnya. Kemudian ketentuan yang keempat, jika B tidak terlaksana, maka A tidak terlaksana. Nah, ini masih bisa diterima dan ini sah. Nanti saudara akan bisa renung-renungkan itu melalui akal pikiran kita untuk melihat bagaimana logika ini
apakah sesuatu yang betul bisa diterima atau tidak, karena pola ini hanya akan membantu kita untuk menentukan itu. Nah, 4 ketentuan ini akan kita lihat masing-masing. Ya, kita lihat di ketentuan yang pertama. Kita lihat contohnya. Coba diperhatikan contoh ini. Pertama, kita akan menjadikan ini sebagai contoh untuk menelaah ketentuan yang pertama. Premis mayornya, bila terjadi peperangan, harga bahan makanan membumbung tinggi. Bila terjadi peperangan, maka harga bahan makanan akan membumbung tinggi. Ya, Anda bisa perhatikan itu A dan B-nya. A antecedennya apa, B konsekuensinya apa. Kemudian kita lihat di premis minor. Peperangan terjadi itu artinya A terjadi. Maka kesimpulannya adalah B juga terjadi. Ini masuk akal, ini bisa diterima dengan logika dan ini sah. Ya. Jadi ini sesuai dengan hukum yang pertama, ini benar. Anda bisa rasakan, Anda bisa telaah atau ukur itu melalui akal pikiran. Kalau A terjadi, maka B. A terjadi, ya otomatis B terjadi. Karena peperangan terjadi, maka harga bahan makanan membumbung tinggi. Logis saja itu adalah sah. Itu bisa diterima oleh akal kita. Kemudian berikutnya, untuk menelaah contoh yang kedua, kita gunakan contoh ini. Ya, untuk menelaah ketentuan yang kedua maksud saya, kita akan gunakan contoh ini. Kita akan menggunakan premis mayor yang sama. Nanti kita akan melihat di premis minornya, nanti kita akan sesuaikan sesuai dengan ketentuannya tadi. Yang pertama, ya premis mayor kita bisa lihat, bila terjadi peperangan, harga bahan makanan membumbung tinggi. Premis minornya, peperangan tidak terjadi. Berarti ini mengingkari A. Maka harga bahan makanan tidak membumbung tinggi. Ini seperti yang tadi kita ambil contoh yang di depan tadi ya, ketika kita melihat ada 4 kemungkinan tentang pola dalam silogisme hipotetik ini. Kalau A itu tidak terjadi, maka apakah kesimpulan B juga tidak terjadi? Ya, di dalam ketentuan yang kedua ya, hukum tentang silogisme hipotetik ini yang kedua, maka Anda bisa lihat ini tidak sah. Pecahnya peperangan itu bukan satu-satunya sebab naiknya harga bahan makanan. Jadi bisa jadi karena sebab yang lain. Jadi kesimpulan yang diambil bahwa jika karena peperangan tidak terjadi, begitu ya di premis minor, kesimpulannya harga makanan tidak membumbung tinggi itu belum tentu. Harga bahan makanan tidak membumbung tinggi. Belum tentu harga makanan bisa membumbung tinggi karena belum tentu juga bukan karena satu-satunya sebab, yaitu adalah peperangan tidak terjadi. Ya, ini bisa Anda rasakan atau Anda bisa ukur dulu dalam akal atau logika Anda. Jadi ternyata nggak bisa diberlakukan sebaliknya. Jika A tidak terjadi, maka B tidak terjadi konklusinya. Tidak bisa diterima. Belum tentu. Ya, itu hukum silogisme hipotetik yang kedua. Oke, kita lanjut ke hukum yang ketiga. Sama dengan premis mayor yang sama, bila peperangan terjadi, maka harga bahan makanan membumbung tinggi. Coba kita lihat di premis minor. Kita buat untuk menyesuaikan kepada hukum silogisme hipotetik yang ketiga. Harga bahan makanan membumbung tinggi. Nah, kita ambil bagian B, ya. Bagian B terlaksana. Apakah kesimpulannya adalah juga bagian A itu terlaksana? Gitu ya. Kalau itu, maka kita akan mengeksekusi seperti contoh ini. Jika peperangan terjadi, maka harga bahan makanan membumbung tinggi. Premis mayor. Premis minornya, harga bahan makanan membumbung tinggi. Maka peperangan terjadi. Ini sesuai dengan hukum silogisme hipotetik yang ketiga tadi. Nah, apakah ini bisa diterima dalam logika kita? Ternyata tidak. Ini tidak sah. Ya, tidak bisa juga dibalik seperti ini. Meskipun ini bukan negatif, meskipun ini bukan mengingkari, ternyata terjadinya konsekuen itu belum tentu ya karena antecedent itu satu-satunya. Jadi membumbungnya harga makanan tidak hanya disebabkan oleh satu-satunya sebab itu, yaitu peperangan. Bisa juga karena sebab yang
lain. Logika saja kita bisa merasakan itu. Oke ya, paham sampai di situ. Kemudian berikutnya, nah ini sebagai contoh untuk hukum silogisme yang keempat. Bila peperangan terjadi, maka harga bahan makanan membumbung tinggi dengan premis mayor yang sama. Coba kita tempatkan di premis minor sesuai dengan hukum silogisme hipotetik yang keempat. Premis minornya mengingkari bagian konsekuen atau mengingkari B atau B tidak terjadi. Ya, premis minornya harga bahan makanan tidak membumbung tinggi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya peperangan tidak terjadi. Ya, ini seperti contoh ketentuan di dalam hukum silogisme hipotetik yang keempat. Ini bisa diterima. Jika harga bahan makanan tidak membumbung tinggi, berarti tidak ada sebab yang mendahuluinya. Termasuk peperangan yang menjadi salah satu sebabnya, jadi ini bisa diterima. Anda bisa merasakan ini juga dalam logika kita atau logika Anda. Jadi, jika peperangan terjadi, maka harga bahan makanan membumbung tinggi. Harga bahan makanan tidak membumbung tinggi. Ini karena kita menggunakan pola ini secara lurus ya. Jadi di dalam premis minor itu kita menyatakan bahwa konsekuen dari pernyataan itu tidak terjadi. Maka antecedennya juga tidak terjadi. Ini bisa diterima. Ya, ini hukum silogisme hipotetik yang keempat. Oke, itu jenis yang kedua dalam silogisme, yaitu silogisme hipotetik. Kita akan lanjut ke sini untuk melihat jenis yang kedua tadi ya. Baik, kita lanjut ke jenis yang ketiga, yaitu silogisme disjungtif. Mungkin Anda akan melihat nanti bagaimana kita harus belajar jenis-jenis silogisme ini ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa mungkin ini terasa cukup teknis sekali ketika kita nanti akan sampai kepada pembahasan tentang penalaran hukum, tapi kita harus belajar dari titik ini gitu ya, dari ilmu dasar yang seperti ini. Nanti saudara akan mungkin juga bisa relevansikan itu ke dalam contoh-contoh di dalam orang berpikir tentang hukum, dan itu menjadi contoh bagaimana kita melakukan penalaran hukum. Oke, silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya merupakan silogisme disjungtif dan premis minornya merupakan keputusan kategorik. Ya, dia bisa mengingkari salah satu alternatif yang disebut di dalam premis. Premis mayor dan premis minor hanya merupakan analog. Mungkin nanti akan lebih sangat jelas terlihat dalam contoh. Ada dua jenis yang ini menjadi dasar. Yang pertama adalah silogisme disjungtif dalam arti sempit. Kemudian yang kedua, silogisme disjungtif dalam arti luas. Ini mesti dimengerti dulu. Silogisme disjungtif dalam arti sempit yaitu silogisme ya disjungtif yang premis mayornya mempunyai alternatif kontradiktif. Jadi silogisme disjungtif ini satu jenis silogisme yang menarik sekali. Nanti kita akan bicara tentang opsi antara pilihan A atau pilihan B. Nah, di dalam jenis yang pertama ini, silogisme disjungtif dalam arti sempit, saudara nanti akan melihat di dalam premis mayor, di premis mayornya itu, pilihan yang tersedia itu adalah alternatif kontradiktif. Pilihan yang sifatnya kontradiktif. Contohnya apa? Contohnya, ia lulus atau tidak lulus. Ini kontradiktif, jelas ini berhadapan. Lulus atau tidak lulus itu versus, itu berhadapan. Maka ini adalah jenis silogisme disjungtif dalam arti yang sempit. Karena opsi yang tersedia di premis mayornya itu adalah alternatif kontradiktif, betul-betul kontradiktif. A atau tidak A, itu kontradiktif langsung. Kemudian di premis minor nanti akan menyatakan salah satunya. Ia lulus. Maka kesimpulannya ia bukan tidak lulus. Ya, menarik juga ya belajar jenis seperti ini. Ia lulus, maka ia bukan tidak lulus. Ini sebuah makna yang sama. Ia lulus sama dengan ia bukan tidak lulus. Logis, konklusi yang diambil seperti itu. Itu jenis silogisme disjungtif yang pertama dalam arti sempit.
Nah, kita akan lihat di jenis yang kedua, silogisme disjungtif dalam arti yang luas. Jika di dalam premis mayor itu kita akan melihat opsi yang tersedia itu alternatif, tetapi bukan kontradiktif. Ya, kalau di jenis yang pertama, yang silogisme disjungtif dalam arti sempit itu pilihan yang tersedia pada premis mayor itu A atau bukan A, itu kontradiksi langsung. Maka di silogisme disjungtif dalam arti luas ini, premis mayornya menyediakan pilihan yang tidak kontradiktif secara langsung. Jadi bisa kita katakan A atau B, bukan A atau tidak A, tapi di sini adalah A atau B. Contohnya, premis mayor, Hasan di rumah atau di pasar. Ya, rumah dan pasar itu bukan kontradiksi. Itu adalah hanya beda opsi. Itu A atau B, rumah atau di pasar. Kemudian premis minornya, Hasan ada di rumah. Hasan di rumah. Jadi kesimpulannya, Hasan tidak di pasar. Ini kesimpulan yang logis. Oke ya, di sini melalui dua jenis ini, saya berharap Anda bisa melihat atau sudah bisa memahami terlebih dahulu dua jenis ini nanti karena Anda akan bisa melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Karena pertama-tama kita harus mengidentifikasi dulu silogisme disjungtif itu dalam arti sempit atau dalam arti luas. Nah, berikutnya kedua jenis silogisme disjungtif itu mempunyai dua tipe. Tipe yang pertama adalah premis minornya mengingkari salah satu alternatif. Atau pilihan jenis yang kedua atau tipe yang kedua adalah premis minornya mengakui salah satu alternatif. Oke, kita kembali ke jenis yang pertama ya, tipe yang pertama. Jadi premis minornya, kalau premis minornya itu mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya akan mengakui alternatif yang lain. Ini pola ya, rumus ini ya sederhana seperti itu. Kalau premis minornya itu mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya dia akan mengakui alternatif yang lain. Kita lihat di contoh. Premis mayor. Ia berada di luar atau di dalam? Ia berada di luar atau di dalam? Kemudian premis minor, ternyata dia tidak berada di luar. Ini kan mengingkari salah satu alternatif. Maka konklusinya ia berada di dalam. Dia mengakui salah satu alternatif yang lain. Ini bisa diterima dengan logika. Kemudian tipe yang kedua. Premis minornya mengakui salah satu alternatif, maka konklusinya akan mengingkari alternatif yang lain. Kita lihat dalam contoh. Budi di masjid atau di sekolah. Premis minornya mengakui salah satu alternatif, ia berada di masjid, ya, diakui salah satunya. Maka kesimpulannya harus mengingkari alternatif yang lain. Oleh karena itu, ia tidak berada di sekolah. Bisa diterima dan itu masuk masuk ke dalam logika, bisa diterima secara logika. Kemudian kita akan menguji bagaimana silogisme disjungtif itu apakah bisa diterima atau sah atau tidak. Maka kita akan belajar ke hukum-hukum silogisme disjungtif. Yang pertama adalah silogisme disjungtif dalam arti sempit. Konklusi yang dihasilkan itu selalu benar apabila prosedur penyimpulannya valid. Ya, itu seperti ketentuan yang tadi. Prosedur penyimpulan valid, maka silogisme disjungtif dalam arti sempit itu selalu menghasilkan kesimpulan yang benar. Oke ya, mohon diperhatikan. Ini berlaku untuk jenis silogisme disjungtif dalam arti sempit. Jadi kalau prosedurnya mengikuti ketentuan yang tadi, maka apapun itu bisa diterima. Itu sifatnya sah. Tetapi jika silogisme disjungtif dalam arti luas, ya kembali lagi kita ingat dalam arti luas itu bagaimana jika menyediakan opsi yang tidak kontradiktif. Maka kebenaran konklusinya ada dua kemungkinan. Bisa benar atau bisa salah. Kemungkinan yang pertama adalah
Jika premis minornya mengakui salah satu alternatif, maka kesimpulannya sah. Jadi, kalau silogisme disjungtif dalam arti luas, gitu ya, kebenaran konklusinya itu sah kalau premis minornya itu mengakui salah satu alternatif. Kemungkinan yang kedua, jika itu mengingkari, premis minornya itu mengingkari salah satu alternatif, maka konklusinya itu tidak sah. Itu salah. Ya, mungkin Anda masih membayangkan. Kita nanti akan lihat dalam contoh. Jadi, di sini Anda harus bisa membuat simpulan bahwa kalau silogisme disjungtif dalam arti luas, maka kemungkinannya hanya bisa jika premis minor itu mengakui salah satu alternatif. Kalau premis minornya mengingkari, itu tidak akan sah. Tapi kalau di silogisme disjungtif dalam arti sempit, ya bisa ada kemungkinan yang berbeda. Kesimpulannya akan selalu benar jika prosedur penyimpulannya valid, tetapi tidak jika dalam jenis silogisme disjungtif dalam arti luas. Dia harus premis minornya itu sifatnya mengakui salah satu alternatif, tidak bisa mengingkari. Mungkin ini masih terasa atau belum terbayang ya, kita akan lihat dalam contoh. Nah, contohnya ini, mungkin ini akan sangat menjelaskan atau sangat bisa membuat gambaran tentang bagaimana maksud hukum silogisme disjungtif yang tadi kita bahas. Contoh yang pertama, Hasan berbaju putih atau tidak putih, premis mayor. Oke, pertama-tama harus diidentifikasi dulu, ini jenis silogisme apa? Silogisme disjungtif dalam arti sempit atau silogisme disjungtif dalam arti luas. Kalau kita lihat premis mayor ini, Anda bisa menebak ini silogisme disjungtif dalam arti sempit. Kenapa? Karena pilihan yang tersedia adalah alternatif kontradiktif. A atau tidak A. Putih atau tidak putih. Kemudian, premis minornya ternyata Hasan berbaju putih. Kesimpulannya, ia bukan tidak berbaju putih. Karena premis minornya itu dia mengakui salah satu pilihan, maka premis minornya harus mengingkari pilihan yang lain. Maka konklusinya harus mengingkari pilihan yang lain. Jadi konklusinya adalah Hasan bukan tidak berbaju putih. Artinya sama. Tetapi seperti itu pola dalam konklusi yang harus diambil. Kemudian contoh yang kedua. Budi menjadi guru atau pelaut. Premis mayornya seperti itu, Anda harus mengidentifikasi dulu pertama-tama, ini jenis silogisme dalam arti sempit atau dalam arti luas. Nah, bisa dilihat, ini adalah jenis silogisme dalam arti luas. Karena menyediakan opsi yang sifatnya tidak kontradiktif. Di situ Anda bisa lihat, guru atau pelaut, itu bukan A atau tidak A, tapi itu A atau B. Budi menjadi guru atau pelaut. Premis minornya, Budi adalah guru. Oke, maka Budi bukan pelaut. Karena premis minornya itu mengakui salah satu pilihan, maka konklusinya dia harus mengingkari pilihan yang lain. Anda akan bisa melihat ke sini. Ini adalah atau sesuai dengan hukum silogisme disjungtif dalam item B1. Ya. Kalau premis minornya mengakui, ya, mengakui salah satu alternatif atau bersifat positif, maka konklusinya sah. Anda rasakan saja dengan akal Anda. Budi menjadi guru atau pelaut. Budi adalah guru, maka dia bukan pelaut. Itu masuk akal sekali. Ya, di dalam hukum silogisme ini dia masuk ke dalam hukum silogisme disjungtif B1. Kemudian di contoh yang ketiga, Anda lihat di premis mayornya, penjahat itu lari ke Jogja atau ke Solo. Harus diidentifikasi dulu pertama-tama ini jenis silogisme disjungtif apa. Ya. Anda lihat pilihan yang tersedia itu bukan pilihan yang alternatif kontradiktif. Jogja atau Solo itu adalah pilihan A atau B. Itu artinya ini jenis silogisme disjungtif dalam arti luas. Nah, kita lihat di premis minor. Ternyata penjahat itu tidak lari ke Jogja. Premis minornya mengingkari.
Lalu kesimpulan yang ditulis di sana, jadi ia lari ke Solo. Apakah itu bisa diterima? Apakah itu sah? Kita kembali lagi ke hukum silogisme disjunktif ini pada poin B2. Jika premis minornya mengingkari salah satu alternatif, konklusi yang diambil tidak sah. Kita kembali lagi ke contoh. Bisa Anda rasakan. Penjahat itu lari ke Jogja atau ke Solo. Ternyata penjahat itu tidak lari ke Jogja, mengingkari salah satu pilihan. Berarti ia lari ke Solo. Anda rasakan dengan akal, maka Anda akan bisa melihat, belum tentu. Karena kita tidak bicara tentang opsi A atau tidak A, maka kita tidak akan mempunyai pilihan terbatas. Kita masih punya pilihan yang lain. Kita hanya bicara tentang Jogja atau Solo. Dia tidak di Jogja itu tidak berarti dia lari ke Solo. Gitu. Jadi ini contoh ya. Dan Anda bisa melihat melalui pola ini bagaimana silogisme disjunktif dalam arti luas ya. Itu premis minornya hanya satu pilihan. Dia harus mengakui pilihan yang ada. Dia tidak bisa bersifat negatif. Karena kalau dia bersifat negatif, maka kesimpulan yang diambil ya silogisme ini nanti pada akhirnya tidak sah atau tidak bisa diterima. Bisa kita rasakan dengan logika. Baik, demikian untuk sesi pembelajaran tentang jenis silogisme hipotetik dan jenis silogisme disjunktif. Silakan untuk diskusi bisa kita sampaikan di ruang kelas dalam ruang pembelajaran online kita. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Saya akhiri, kita sambung di kesempatan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.